Halo, aku Aurel, dan topik kita kali ini adalah tentang film bisu. Jadi, apa itu film bisu? Film bisu adalah film yang diproduksi tanpa dialog dan rekaman suara. Berasal dari periode sebelum diperkenalkannya film bersuara. Meskipun film bisu menyampaikan narasi dan emosi secara visual, berbagai elemen plot atau kunci utama dialog dapat disampaikan menggunakan kartu judul. Kadang-kadang seseorang bahkan bertugas menceritakan kartu intertitle atau kartu judul untuk penonton. Istilah film bisu sendiri juga sering dipergunakan untuk menggambarkan film-film era suara yang hanya memiliki rekaman suara musik serta dialog disampaikan melalui gerakan isyarat, pantomim, kartu intertitle, seperti City Lights and the Artist. Istilah film bisu dapat menjadi pengertian yang keliru, sebab film bisu kebanyakan disertai dengan suara. Istilah film bisu merupakan retronim, istilah yang digunakan untuk membedakan sesuatu yang sudah ada demi membedakan versi awal dengan versi baru dalam dunia perfilman. Selama era film bisu yang berlangsung dari pertengahan 1890-an hingga akhir 1920-an, pianis, organis teater, atau bahkan di kota-kota besar, orkes kecil sering memainkan musik untuk mengiringi film tersebut. Para pianis dan organis teater mengiringi film dengan musik berdasarkan kertas musik atau improvisasi. Meskipun pada saat itu teknologi untuk menyinkronkan suara dengan film belum ada, musik dipandang sebagai bagian penting dari pengalaman menonton. Pada awal abad ke-20, film bisu mulai berkembang di Amerika Serikat. David Ward Griffith menjadi salah satu sutradara terkemuka dalam era ini. Ia menyutradarai film epik The Birth of a Nation 1915 yang kontroversial, tetapi dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan perfilman. Griffith juga menciptakan film epik lainnya seperti Intolerance tahun 1916. Charlie Chaplin, seperti yang disebutkan sebelumnya, juga menjadi tokoh penting dalam sejarah film bisu. Ia menciptakan karakter tramp yang populer dalam film-film seperti The Gate 1921, The Gold Rush 1925, dan City Lights 1931. Perkembangan teknologi dalam film bisu juga termasuk penggunaan teknik sinematografi yang inovatif. Misalnya film The Cabinet of Dr. Caligari 1920 karya Robert Wiene menggunakan gaya visual yang ekspresif dan seni lukis untuk menciptakan atmosfer yang menakutkan. Pada akhir tahun 1920-an, film suara mulai diperkenalkan dengan sukses komersial. The Jazz Singer 1927 menjadi film suara pertama yang sukses secara luas, meskipun sebagian besar film pada masa itu masih menggunakan dialog terbatas. Sejarah film bisu memberikan kontribusi penting dalam perkembangan sinema sebagai bentuk seni dan hiburan. Para seniors dalam era ini mengembangkan teknik narasi visual dan penggunaan ekspresi wajah serta gerakan tubuh untuk menyampaikan cerita kepada penonton. Film bisu tetap menjadi bagian yang penting dari sejarah perfilman dan memainkan peran penting dalam pengembangan industri film modern. Karena film secara bertahap meningkat dalam durasi tayang, diperlukan pengganti juru bahasa internal yang akan menjelaskan bagian-bagian film kepada penonton. Karena film bisu tidak memiliki suara yang sinkron untuk dialog, layar antar judul digunakan untuk menceritakan poin cerita, menyajikan dialog kunci, dan terkadang bahkan mengomentari aksi dalam film bisu untuk penonton. Penulis antar judul profesional menjadi kunci dalam film bisu dan seringkali terpisah dari penulis skenario yang menciptakan cerita. Antar judul atau judul sebagaimana mereka umumnya disebut pada saat itu, seringkali merupakan elemen grafis itu sendiri, menampilkan ilustrasi atau dekorasi abstrak yang mengomentari aksi dalam film.